Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Marina dengan NIM A1J22025. Di sini saya memenuhi tugas UAS Mazhab Linguistik dengan dosen pengaku Ibu Aprilia Kartika Putri, SPD MHUM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan teori Noam Chomsky, kelebihan dan kekurangan teori gramatika generatif, dan teori gramatika relasional dan teori fonologi generatif. Baiklah, yang pertama yaitu kelebihan teori Noam Chomsky. Yang pertama, proses berbahasa merupakan proses kejiwaan bukan fisik. Yang kedua, aliran ini secara tegas membedakan antara pengetahuan kebahasaan dengan keterampilan berbahasa atau linguist competence dan linguist performance. Yang ketiga, dapat membentuk konstruksi-konstruksi lain secara kreatif berdasarkan dengan kaidah yang ada, sehingga dapat menghasilkan kalimat yang tak terhingga. Banyaknya karena kegramatikalan bersifat generatif. Dengan adanya perbedaan antara kalimat dan transformasi, maka dapat dipilih antara substansi dan perwujudan. Kelemahan dari teori Noam Chomsky yang pertama yaitu tidak mengakui eksistensi klausa, sehingga tidak dapat memilah konsep klausa dan kalimat. Yang kedua, bahasa merupakan innate. Walaupun manusia memiliki innate untuk berbahasa, tetapi tanpa dibiasakan atau dilatih mustahil akan bisa. Yang ketiga, setiap berbahasa selalu dikembalikan kepada depth struktur atau struktur dalam. Sementara depth struktur itu sendiri terkandung makna yang tidak pasti sehingga memungkinkan terjadi ambiguitas makna. Selanjutnya yaitu kelebihan dari teori gramatika generatif. Yang pertama yaitu teori gramatika generatif menyatakan bahwa kemampuan berbahasa manusia bersifat metalistik. Yang kedua yaitu kaidah struktur frasa yang melekatkan deskripsi ke struktur kalimat. Yang ketiga yaitu menentukan satuan-satuan bahasa yang lebih kecil dan berakhir dengan satu kombinasi antara unsur leksikal dan elemen gramatikal. Kelemahannya yaitu teori gramatika generatif. Kaidah struktur hanya dapat menganalisis kalimat-kalimat sederhana, sedangkan untuk kalimat yang rumit gramatika dianggap tidak memakai untuk eksposisi struktur yang lengkap. Baiklah, selanjutnya yaitu kelebihan dari gramatika relasional. Yang pertama, teori gramatika relasional menyatakan bahwa teori ini mengandung istilah relasi gramatika atau fungsi gramatika, seperti subjek, objek langsung, dan objek tak langsung dan oblik. Yang kedua, menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa gerakannya, yang mana bahasa Inggris tersebut diterima setiap individu sehingga memudahkan komunikasi hingga lingkup internasional. Kelemahannya yaitu hilangnya budaya lokal. Teori ini hanya tertuju pada satu akidah saja, tidak dengan yang lain. Baiklah, yang terakhir yaitu kelebihan dari teori fonologi generatif. Yang pertama, dapat mengetahui kaidah-kaidah atau perubahan bunyi. Yang kedua, dapat mengetahui penambahan bunyi, pelepasan bunyi, dan asimilasi. Kelemahannya yaitu teori ini hanya berfokus atau membicarakan proses fonologi suatu bahasa, bunyi bahasa, perubahan bunyi, dan perubahan bunyi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.